Wacana ini bukan muncul dari kalangan akademisi. Wacana kontroversial ini muncul dari relawan sendiri dan tadi sudah diakui. Cawe-cawe, tidak harus ikut campur untuk beristirahat total. Itu kan Mas Toto. Tadi saya ngomong apa? Yang untuk nah itu Mas aja Toto udah salah. Bilang bahwa coba dengarkan dulu Pak Jokowi makanya. Jangan ikut campur. Pak Jokowi, nah, itu kan keinginannya Mas Toto. Ya silakan saja kalau Mas Toto mau begitu. Pak Jokowi Anda negarawan. Pak Prabowo 18 Mei pernah mengatakan dia tidak nyaman di acara Tidar. Betul. Di acara Tidar. Substansinya sama nggak, sebelum, Mas? Nanti dulu, nanti sebentar. Sama nggak? Oh, jadi ketika Pak Jokowi ngomong, Pak Prabowo bisa berubah, maksudnya begitu? Belum ada tanggapan. Ya nggak apa-apa. Hanya mengingatkan. Jadi jangan dianggap bahwa hal yang sebelumnya itu dijadikan bantahan peristiwa setelahnya. Enggak. Saya hanya mengingatkan. Ini kan dua hal yang berbeda waktunya. Saya hanya mengingatkan Pak Prabowo pernah loh. Sudah, itu saja. Di acara Tidar. Iya, silakan. Itu kan jauh sebelum ada arahan Pak Jokowi kepada relawan. Itu dimaknai. Ketika substansinya sama, hati-hati. Jangan sampai dorongan relawan malah kemudian membuat hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo menjadi tidak baik. Itu saja. Nah, apakah menurut Mas Toto Pak Prabowo tidak mau menjabat sebagai presiden 2 periode? Oh, saya tidak tahu. Pemirsa, kembali lagi di The Prime Show. Mas Yogi tadi dikatakan apa yang disebutkan oleh Mas Toto begitu ya mengenai politis praktis gitu ya. Tadi disebutkan apakah memang jangan-jangan politis praktis ini memang bagian dari strategi untuk menjaga popularitasnya dari Jokowi? Ya, yang disampaikan Mas Toto tadi kan itu keinginannya Mas Toto. Ya, tentu berbeda dengan keinginannya relawan. Bahwa relawan Jokowi ini menganggap Jokowi masih dibutuhkan, masih butuh kita peran Jokowi sebagai bapak bangsa tadi, ya itu kan ini kami. Jadi kalau berbeda dengan yang disampaikan keinginannya Mas Toto, ya silakan saja. Mas Toto, dibilang katanya keinginannya. Saya nggak pernah bilang, saya nggak pernah ada keinginan apa-apa. Yang masih menginginkan Gibran sebagai anak Jokowi berkuasa kan teman-teman relawan, bukan saya. Yang kemudian menginginkan Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran 2 periode padahal belum kerja setahun kan relawan, bukan saya. Jadi wacana ini bukan muncul dari pengamat. Wacana ini bukan muncul dari kalangan akademisi. Wacana kontroversial ini muncul dari relawan sendiri dan tadi sudah diakui. Cawe-cawe, tidak harus ikut campur untuk beristirahat total. Itu kan Mas Toto. Tadi saya ngomong apa? Yang untuk nah itu Mas aja Toto udah salah. Bilang bahwa coba dengarkan dulu Pak Jokowi makanya. Jangan ikut campur. Pak Jokowi, nah, itu kan keinginannya Mas Toto. Ya silakan saja kalau Mas Toto mau begitu. Pak Jokowi Anda negarawan. Posisi Anda lebih besar dibanding itu. Pengetahuan Anda dengan pengalaman Anda lebih besar. Pak Jokowi bisa sharing loh tentang bagaimana membangun deregulasi dan debirokratisasi, bagaimana membangun anggaran, bagaimana membangun infrastruktur dalam skala masif, baik dalam konteks global ataupun dalam konteks di level Indonesia. Tapi ya kalau kemudian itu yang sedang dilakukan hari ini Pak Prabowo ya. Pak Prabowo ini kan selalu mengajak Pak Jokowi berdiskusi terkait hal-hal yang besar, hal-hal yang global, bagaimana Pak Prabowo melibatkan Pak Jokowi, Pak SBY di Danantara, bagaimana hari ini juga kita dengar Pak Jokowi jadi penasihat ekonominya Bloomberg, ya kan? Dan ini suatu hal yang memang saya rasa negara dan dunia ini masih membutuhkan peran besarnya Pak Jokowi. Jadi apa salahnya? Di mana salahnya ketika Pak Jokowi berbicara kepada relawannya ya untuk terus mendukung Prabowo Gibran? Silakan. Ya, jadi kan tidak ada masalah di sini sebetulnya. Silakan. Gitu. Yang menyatakan itu masalah adalah Pak Prabowo. Tidak nyaman dengan substansi bahwa belum bekerja sudah disuruh 2 periode. Simple, itu saja. Jadi jangan tiba-tiba bicara asing lah, tiba-tiba bicara orang yang kemudian tidak nyaman, orang yang tiba-tiba berbicara mengenai musuh politik. Yep. Enggak, ini adalah statement dari Pak Prabowo sendiri. Saya tahu silakan dibaca. Pak Toto ya, setahu saya belum pernah Pak Prabowo menanggapi isu terkait 2 periode. Arahannya Pak Jokowi. 2 periode. Arahannya Pak Jokowi. Substansinya sama nggak tentang 2 periode? Enggak, nanti dulu. Substansinya sama-sama tentang 2 periode nggak? Kan Mas Toto menolak. Enggak, saya nggak menolak. Saya memberitahu jangan-jangan relawan Barajepe belum baca. Hati-hati lu ketika Anda mendorong Pak Jokowi mendorong 2 periode.
Pak Prabowo 18 Mei pernah mengatakan dia tidak nyaman Di acara dengan Tidar. betul. Di acara Tidar. Substansinya Itu sama nggak, Mas? sebelum, nanti sebentar. Sama nggak? Itu Jadi sebelum, ketika Pak Jokowi ngomong, Pak Prabowo bisa berubah, maksudnya begitu? belum ada tanggapan. Ya nggak apa-apa. Hanya sekarang belum ada mengingatkan. Jadi jangan dianggap bahwa hal yang sebelumnya itu dijadikan bantahan peristiwa setelahnya. Enggak. Saya hanya Ini kan dua mengingatkan. hal yang berbeda waktunya. Saya hanya mengingatkan Pak Prabowo pernah loh. Sudah, itu saja. Di acara Tidar. Iya, silakan. Itu kan jauh sebelum ada arahan Pak Jokowi kepada relawan. Itu dimaknai. Ketika substansinya sama, hati-hati. Jangan sampai dorongan relawan malah kemudian membuat hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo menjadi tidak baik. Itu saja. Nah, apakah menurut Mas Toto Pak Prabowo tidak mau menjabat sebagai presiden 2 periode? Oh, saya tidak tahu. Baik, saya kan jadi hanya kalau tadi kita mengingatkan tarik statementnya. Baik, kalau Jadi kita tarik benang jangan merahnya, ditarik kesimpulan, kalau kita maksud lihat saya. tadi Saya pernyataannya Prabowo yang menyatakan bahwa bulan Mei ya tidak nyaman dengan 2 18 periode Mei. itu, Ya. Nanti 18 Mei. dibaca deh. Sementara Pak Jokowi bilang baru bicara sekitar minggu lalu. Itu artinya berarti justru mungkin Pak Jokowi yang menginginkan atau yang ingin justru malah 2 periode. Ya kalau Pak Jokowi kepada relawan kan sudah jelas arahan beliau. Itu juga kan hasil diskusi kita relawan kepada beliau dan beliau sampaikan itu kan ke kita. Nah, kalaupun ada tanggapan dari Pak Prabowo dan Pak Prabowo tidak mau melakukan itu ya, itu saya rasa belum ada tanggapan. Biar sejauh ini Anda belum mendengar apa tanggapan Belum dari Pak mendengar, Prabowo, apakah mendukung pernyataannya Pak Jokowi ini? Belum ada. Gak usah juga lah Presiden menghabiskan waktu untuk komentari seperti itu. Ya, jadi jangan Presiden juga lebih baik kita bicara justice, misalnya jangan nanti jaga pulang kita dari sidang justice. PBB menjelaskan keberpihakannya kepada Palestina. Presiden kemudian berkomentar mengenai banyaknya anak keracunan dalam konteks MBG. Presiden fokus bisa mensosialisasikan mengenai Koperasi Merah Putih sebagai flagshipnya. Jadi jangan juga bebani Presiden dengan hal-hal seperti ini hanya karena ingin tetap eksis. Udah itu aja. Oke, baik, kalau kita melihat juga secara apa tadi disebutkan bahwa keinginan Jokowi yang menginginkan menginginkan bahwa Prabowo Gibran ingin 2 periode. Tapi kalau kita melihat bagaimana situasi di beberapa kali terakhir, satu saja yang contohnya pada saat pelantikan reshuffle kemarin, pelantikan menteri kemarin, Gibran tidak hadir pada saat itu. Apa yang mencerminkan hubungan ini? Apakah memang 2 periode ini memang benar-benar akan terjadi nanti atau seperti apa? Ya, kan presiden dan wakil presiden itu kan tentu ada pembagian tugas, Mbak. Pada waktu itu Mas Gibran itu ditugaskan untuk ke Papua dan melihat. Jadi tugas Mas Gibran hari ini ya banyak turun ke masyarakat, mengurus urusan-urusan sosial, ekonomi kreatif dan lain-lain. Nah, ini pembagian tugas yang diberikan kepada Pak Mas Gibran, yang diberikan Pak Prabowo kepada Mas Gibran. Nah, jangan juga kita anggap Mas Gibran tidak hadir di acara pelantikan kabinet ini disambungkan dengan logika pesimis bahwa ini retak, ini tidak lah, nggak ada yang begitu-begitu. Baik, Mas Toto, kalau kita lihat begitu, ini kan dinilai sebagai sesuatu yang dianggap tidak harmonis begitu ya antara hubungannya Prabowo dengan Gibran. Saya berharap Gibran dengan Prabowo harmonis. Yang tidak boleh kalau ada kemudian pihak-pihak yang merasa bahwa ada posisi yang lebih harus ditempatkan pada satu mantan presiden dibanding mantan presiden yang lebih. Biasa-biasa saja. Kita berharap hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, dengan Ibu Mega, dengan Pak SBY baik-baik saja. Tapi ketika ada mantan presiden yang tiba-tiba berbicara mengenai hal-hal yang masih 4 tahun lagi, berbicara tentang pemilu mendatang, itu menurut saya malah akan jadi beban. Dan itu seharusnya bisa diberikan masukan kepada mantan presiden tersebut, entah oleh relawannya, entah orang-orang terdekatnya. Sebenarnya itu saja harapan saya dari kawan seperti Baraja. Tapi dengan adanya dukungan ini sepertinya cukup mengganggu ya Mas Toto? Nggak tahu, saya nggak pernah berusaha membaca isi hatinya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dan saya berharap mereka akur, mereka baik-baik saja, mereka sering teleponan. Tapi warga negara juga berhak untuk mengingatkan ketika ada hubungan-hubungan yang terasa tidak sesuai dengan penempatan secara tata negara, yang kemudian tidak sesuai dengan posisi sebagaimana mestinya, entah dari presiden atau dari mantan presiden. Yang dibilang nggak sesuainya di mana sekarang? Yang dibilang nggak sesuainya itu di mana?
Kalau berbicara mengenai duit tunggal yang sering diungkapkan oleh siapa? teman-teman Pak relawan atau PSI, duit tunggal saya ingin tempatkan secara tata negara. Duit tunggal itu tidak ditempatkan dalam konteks presiden dengan mantan presiden, itu salah. Kan kita hanya mengingatkan yang secara sistem politik. Saya belum selesai. Presiden dan Anda nanya, saya belum jawab. Duit tunggal itu siapa? Loh, itu relawan, dan saya pernah dalam sebuah dialog dengan seorang relawan, saya menjawab seperti itu. Kan Anda mau contoh, itu satu. Kalau dengan Anda saya baru kenal, saya baru ngomong. Yang kedua, ketika ada orang mengatakan bahwa seharusnya yang namanya kemudian mantan presiden tidak menjadi matahari kembar, itu juga sebuah penghargaan terhadap Pak Jokowi. Jangan sampai menjadi matahari kembar, tapi jangan dianggap kemudian itu menjadi musuh politik, takut Pak Jokowi dekat Ya dengan kalau Pak Prabowo. tanggapan yang begitu-begitu silakan Ya saja sudah, lah. Itu kan sebuah yang saran, diingatkan kan ya. seperti itu. Orang Malah saya ingin memberikan bertanya dengan saran Anda yang tadi baik, yang ya disebut silakan dengan saja. musuh politik, tapi siapa gini, saya tapi tanya. gini, Yang jangan dianggap muncul, kemudian asing tapi siapa? gini, jangan muncul Itu. bahwa anggapan yang menganggap duit tunggal Prabowo dan Pak Jokowi ini dianggap duit tunggal itu lahir dari mulutnya Pak Jokowi sendiri atau mulutnya Pak Prabowo sendiri. Ini yang salah, gitu loh. Jangan juga dianggap ada isu terkait matahari kembar ini lahirnya dari mulutnya Pak Prabowo dan mulutnya Pak Jokowi sendiri. Ini yang salah, gitu loh. Kalau ada yang dari luar pengamat atau siapa yang mengatakan jangan ada matahari kembar, ya kalau bisa jangan ada matahari 5, matahari 6, ya silakan aja. Kalau itu kan saran baik. Ya nggak harus masuk dalam ranah-ranah perdebatan. Saya pikir nggak berguna kita berpikir ke arah sana, gitu loh. Oke, baik. Abang-abang, kita akan lanjutkan dialog usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.